Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kabar Sukacita yang berdasarkan Injil Lukas bab 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin." Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudari terkasih, iman Maria, kepercayaan Maria sungguh menakjubkan. Meski ia sama sekali belum tahu apa yang akan terjadi atas dirinya, dia sanggup menerima kehendak Allah. Dia mengimani, dia mempercayai kata-kata malaikat Gabriel yang menyampaikan kehendak Allah. Iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena iman kita diselamatkan. Oleh iman akan Yesus, kita memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Tetapi, sekalipun kita memiliki iman yang sempurna, jika kita tidak memiliki kasih, kita sama sekali tidak berguna. Maka iman harus diamalkan dalam kasih. Dan hukum kasih telah diberikan oleh Yesus sendiri. Iman dan kasih harus diamalkan secara nyata dalam perbuatan sehari-hari. Semua itu telah dilaksanakan oleh Maria, seraya mengakui bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Terjadilah kehendakmu. Mulai saat itu, terjadilah proses karya besar keselamatan Allah dalam diri Maria. Saudara-saudari terkasih, dalam doa syahadat para rasul, dalam doa aku percaya, ditunjukkan pengakuan iman gereja.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Berbahagialah Maria, karena ia dipilih Allah untuk mengandung dan melahirkan putra Allah. Dan sejak saat inilah proses karya besar Allah dimulai. Penebusan umat manusia dari kuasa dosa. Inilah kabar sukacita. Inilah kegembiraan besar bagi dunia yang dirayakan oleh Gereja Katolik sebagai Hari Raya Sukacita. Maria menerima kasih karunia Allah. Dalam doa rosario, kita memberi salam kepada Maria sebagai Putri Allah Bapa, Bunda Allah Putramu, dan mempelai Roh Kudus. Sebagai orang Katolik, kita mengakui bahwa Maria adalah Bunda Gereja dan Bunda kita. Bicara mengenai Maria tak akan pernah ada habisnya. Dari sisi dan segi apapun selalu menarik. Saudara-saudari terkasih, namun di zaman modern seperti sekarang ini, kabar sukacita tidak selalu disambut dengan gembira. Banyak ibu-ibu, gadis dan remaja yang menolak kehendak Allah untuk menitipkan anaknya di dalam rahimnya, di dalam kandungannya, dengan berbagai alasan, malu, repot, dan sebagainya. Akhirnya, anak Allah itu ditiadakan, dikeluarkan, sebelum sempat melihat kehidupan dan dunia ini. Kabar sukacita tentang kelahiran Yesus harus selalu diperbarui dalam hidup sehari-hari. Biarkanlah anak Allah lahir dengan selamat, memperoleh kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tuanya, keluarganya, dan masyarakat sekitarnya. Bersyukurlah kita atas kesediaan Maria menerima tawaran kehendak Allah untuk karya besar keselamatannya. Sangatlah terpuji. Mari kita menjadi seperti Gabriel, malaikat Allah, untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa Yesus, Sang Penyelamat, telah lahir, telah hadir di tengah kita, di tengah keluarga, dan di masyarakat kita. Apakah dalam hidup ini kita sudah menghormati kehidupan, terutama yang telah dianugerahkan Tuhan pada keluarga kita? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur Engkau telah memberi kepada kami Yesus, Sang Penyelamat dunia, serta Ibu Maria sebagai Bunda Putramu dan Ibu Gereja Katolik. Kami mohon, jadikanlah kami sebagai pewarta kabar sukacita bagi sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Putramu Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.